Guys, ada penyuluhan anti korupsi besok di kampus ini, gratis dan bisa dapat sertifikat loh. Ya, ayo ikut yuk. Boleh, ayo. Dalam rangka pemberantasan korupsi di lingkungan mahasiswa jurusan analisis kesehatan dapat melakukan dengan metode SMART. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah spesifik. Spesifik yaitu menetapkan tujuan dalam melakukan kegiatan pemberantasan korupsi. Misalnya dalam kegiatan penyuluhan kita melakukan untuk mahasiswa jurusan analisis kesehatan di Poltekkes Kemenkes Semarang. Yang kedua yaitu measurable. Kata yang bermakna terukur ini menekankan pentingnya kriteria yang digunakan dalam mengukur kemajuan yang dibuat dalam mencapai target. Contohnya, dengan melakukan penyuluhan, mahasiswa akan sadar betapa pentingnya tindakan anti korupsi dan dapat menerapkan perilaku tersebut di lingkungan masyarakat yang dampak positifnya akan tersebar luas. Yang ketiga adalah attainable. Kata yang bermakna dapat dicapai menjelaskan bahwa target harus realistis dan bisa diraih. Dengan hal tersebut, kita dapat melakukan penyuluhan. Yang keempat yaitu kata relevan. Kata relevan yaitu menekankan kepada target yang tepat karena diawali dengan anti budaya korupsi di lingkungan mahasiswa. Mahasiswa dapat menerapkannya di lingkungan keluarga, kemudian dilanjutkan ke masyarakat untuk kontribusi selanjutnya. Yang terakhir adalah timely, yaitu kita menetapkan batas waktu dalam mencapai tujuan-tujuan dalam pemberantasan korupsi. Misalnya dalam kegiatan penyuluhan dilakukan ketika mahasiswa naik ke semester 2. Berikut adalah aksi yang kita lakukan menggunakan metode SMART, yaitu kegiatan penyuluhan. Halo, selamat siang teman-teman. Siang, Kak. Perkenalkan, saya Gabriela Noventa Maria dan teman saya Yulia Damayanti. Nah, kali ini kami akan melakukan penyuluhan mengenai budaya anti korupsi di lingkungan kampus dimulai dari diri sendiri. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu korupsi? Apa tuh Kak? Nah, korupsi ini merupakan sebuah penyelewengan yang dilakukan oleh seseorang, baik bisa di lingkungan kampus, masyarakat, maupun di lingkungan pekerjaan. Nah, dari kegiatan korupsi ini memunculkan banyak sekali dampak loh teman-teman. Nah, kalian tahu nggak sih dampak-dampaknya itu apa? Aku jelasin ya. Nah, untuk dampak-dampaknya terutama di lingkungan kampus yaitu merosotnya kualitas pendidikan, kerugian finansial, ketidakadilan sosial, pengurangan tingkat partisipasi, dan hilangnya rasa kepercayaan antara mahasiswa ataupun tenaga pendidikan di kampus ini. Nah, dampak dari korupsi itu tidak hanya berdampak di sekarang aja, tapi bisa berdampak di masa depan. Karena korupsi itu sendiri merupakan sebuah kebiasaan yang sulit dihilangkan, di mana jika kita terjerumus ke dalam lingkaran korupsi, itu kita akan semakin sulit untuk keluar dari lingkungan tersebut. Kak, emang bisa ya seorang mahasiswa melakukan korupsi? Tentu saja bisa, karena apa? Karena korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat atau orang-orang penting, tapi seorang mahasiswa juga dapat melakukan korupsi di lingkungan kampus. Contohnya, yang pertama yaitu mencontek.
yang paling sering kalian lakukan nih pasti. Contohnya yaitu datang terlambat ketika ada perkuliahan. Nah, yang ketiga ini yaitu biasanya dilakukan oleh pengurus kelas, misalnya bendahara. Nah, seorang bendahara ini menggunakan uang kas kelas untuk kepentingan pribadi. Nah, tadi itu merupakan contoh tindakan korupsi di lingkungan kampus. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Kak. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, sekian penyuluhan dari kami mohon undur diri. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Kak.